Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ketujuh kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kita semua alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap mudah-mudahan seluruh ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya sepanjang berapa hari kita beribadah di bulan Ramadan ini, semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita masih terus diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini hingga akhir Ramadan nanti dalam keadaan semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa meraih predikat takwa sebagaimana tujuan dan hikmah disyariatkannya ibadah puasa tersebut. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, sebelum kita berbuka puasa pada kesempatan sore hari ini, maka perkenankanlah kami kembali untuk menyampaikan beberapa nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan kepada antum semua, ma'asyiral muslimin. Tayyib, barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dimanapun antum semuanya berada. Pada kesempatan kajian sore hari ini, kami ingin menyampaikan sebuah nasihat yang bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Nabi yang mulia, yaitu Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yankusu min ajri shaimi syai'un." Kata Nabi SAW, barang siapa memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, yakni seperti pahala orang yang berpuasa, yakni yang telah diberikan makan tersebut, tetapi tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ma'asyiral muslimin, hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama, di antaranya Syalbani rahimallahu taala, dan juga murid beliau Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizallahu taala dalam kitab Bahjatun Nadirin Syarah Riyadhus Shalihin. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang mulia ini, intinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita dan menganjurkan kepada kita untuk senang memberikan sedekah, khususnya memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Iya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, sekali lagi, pertama, anjuran agar kita semua memberikan makanan berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Faidul Qadir, Syarah Jami' Shaghir. Beliau menyebutkan di sana bahwa memberikan makanan di sini maksudnya adalah yakni memberikan makanan untuk makan malam. Artinya dengan berbuka tersebut, apakah itu berupa nasi bersama lauk pauknya, ataupun bersama itu dengan makanan berupa kurma, atau berupa apapun, meskipun misalnya hanya seteguk air saja. Perhatikan, jadi makanan yang dimaksud bisa saja berupa makanan siap saji yang lengkap, yaitu nasi dan lauk pauknya, misalnya kalau di Indonesia ini, atau roti dengan segala perlengkapannya, ataupun kemudian kurma atau apa saja, meskipun hanya dengan seteguk air. Itu makna dari hadis ini. Jadi sesuai dengan
kemampuan orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka. Kalau kita misalnya hanya mampu memberikan berupa kue-kue saja, enggak masalah. Mampu memberikan berupa minuman saja juga tidak masalah. Masya Allah, semua itu bermanfaat, terutama kepada orang yang berbuka, ya, karena mereka membutuhkannya. Nah, demikian pula Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan bahwa, ya, barang siapa yang menolong orang mukmin untuk melakukan amal-amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut. Contohnya dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW, beliau menjelaskan tentang hal tersebut. Misalnya dalam sebuah hadis Nabi SAW juga menjelaskan bahwa orang yang menyiapkan bekal bagi orang-orang yang akan berjihad, maka dia pun mendapatkan pahala berjihad, pahala seperti orang-orang yang berjihad. Demikian pula dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang membantu memberikan nafkah kepada keluarga orang yang sedang berjihad atau berperang di jalan Allah, maka dia pun juga akan mendapatkan pahala seperti orang yang berperang. Demikian pula dalam hadis yang mulia ini, orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, atau memberikan makanan kepada orang-orang yang akan berpuasa untuk melaksanakan puasa, misalnya dengan memberikan makanan sahur atau makanan berbuka puasa, maka insya Allah dia pun juga akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang berpuasa tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi orang yang memberi makan kepada orang lain yang berbuka puasa, maka dia sendiri, dia mendapatkan pahala puasa atas jerih payahnya sendiri, juga mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang dia beri makan untuk berbuka puasa. Subhanallah, ini sungguh merupakan satu keutamaan yang sangat besar. Inilah diantara faedah hadis yang mulia ini. Kemudian yang kedua, dari hadis ini pula ma'asyiral muslimin juga menunjukkan kepada kita bahwa pahala yang akan diraih, pahala yang akan didapat oleh orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu, berupa apa? Pahala seperti orang yang berpuasa, ya. Dan ini menunjukkan bahwa sebanyak berapapun orang yang diberi makan dan dia mendapatkan pahala dari pahala sebanyak mereka yang makan tersebut, ya. Tetapi tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Iya, seperti yang disebutkan tadi. Dia sendiri orang yang berpuasa, dia mendapat pahala atas puasanya, juga mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang makan, ya, makanan yang dia sediakan dari orang-orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Begitu, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga juga dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa sepantasnya kita ini bersemangat atau bersungguh-sungguh di dalam melakukan sedekah, mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan fisabilillah, untuk kepentingan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ma'asyiral muslimin, dengan kita mengeluarkan meskipun sedikit sesuai dengan kemampuan kita, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang sangat besar. Bahkan ma'asyiral muslimin, di dalam ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih, maka kita akan dapati betapa banyaknya fadilah ataupun keutamaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mau bersungguh-sungguh dalam bersedekah, mengeluarkan harta atau sebagian hartanya, ya, untuk keperluan fisabilillah. Di antaranya ma'asyiral muslimin dalam sebuah ayat yang Allah taala sebutkan di surat Saba ayat 39. Surat Saba, surat ke-34 ayat 39. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang infak yang dikeluarkan oleh seorang mukmin. Allah taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja harta yang kalian infakkan, ya,
maka sesungguhnya dia Allah akan menggantinya. Allah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah adalah zat yang maha sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan berikan ganti, ya, yang tentunya ganti ini lebih baik dari apa yang kita keluarkan dari harta kita. Dan kebaikannya seperti apa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Allah menjanjikan fahuwa yukhlifuh, dia Allah lah yang akan menggantinya. Mengganti, ya, harta yang kita keluarkan itu dengan pahala yang besar, pahala yang melimpah. Bahkan tidak jarang pula Allah malah mengganti dengan harta lain yang diberikannya kepada kita lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan. Nah, ini menunjukkan kepada kita fadilah yang sangat besar bagi orang-orang yang berinfak dan bersedekah. Iya, dan itu bisa kita saksikan sendiri, baik dengan kita melihat secara langsung di lapangan maupun, ya, nanti insya Allah apa yang disediakan Allah di akhirat nanti. Iya, kita banyak melihat orang-orang kaya, orang-orang yang dermawan, yang banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berkurang hartanya. Bahkan semakin Allah berikan rezeki yang luas dan banyak, melimpah, ya, bahkan mereka tetap kaya, tidak pernah jadi miskin. Enggak ada istilahnya orang banyak sedekah kemudian menjadi miskin. Tidak ada ceritanya seperti itu. Ya, ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan kepada orang-orang yang bersedekah. Iya, apakah diberikan di dunia ini maupun di akhirat nanti tentu lebih besar, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Demikian pula dalam banyak hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW, ya, juga mendorong dan menganjurkan kita semua untuk semangat di dalam bersedekah. Bahkan beliau SAW pernah bersabda, "Fattaqun nar walau bisyikki tamrah." Maka bertakwalah atau takutlah kalian dari api neraka meskipun berinfak dengan separuh biji korma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Maka siapa yang tidak mendapatkan sesuatu apapun untuk disedekahkan, maka dia hendaknya bersedekah dengan satu kata yang baik, perkataan yang baik. Hadisnya sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Demikian pula di dalam hadis yang lain, Nabi SAW beliau bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Ya, bahwasanya kata beliau bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Iya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Naam, tetapi Allah memberikan banyak keberkahan dengan harta yang kita keluarkan. Meskipun secara zahir bahwa harta kita berkurang karena diinfakkan atau disedekahkan, tetapi di sisi Allah hal itu, ya, semakin besar. Besar apa? Keberkahannya. Nah, apakah betul-betul, ya, diberikan tambahan di dunia ini atau nanti di akhirat? Yang jelas, ya, Allah dan Rasulnya memberikan dorongan kepada kita semua agar kita banyak-banyak bersedekah, didorong untuk bersedekah, dan harta yang kita sedekahkan insya Allah tidak akan berkurang tapi semakin bertambah banyak keberkahannya. Nah, ma'asyiral muslimin, dalil-dalil ini semua tadi menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa ya, sedekah itu adalah salah satu amalan soleh, ya, yang akan mendapatkan balasan pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bahkan di antara keutamaannya tadi, keutamaan sedekah tadi adalah bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Iya, sekecil apapun harta yang kita sedekahkan, ya, maka insya Allah hal itu akan menyelamatkan kita dari api neraka. Karena itu sedekah, ya, tidak harus menunggu banyak, tidak harus banyak, sedikit, tetapi kalau rutin kita lakukan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hal itu akan bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Maka takutlah kalian dari api neraka meskipun kalian berinfak, kalian bersedekah dengan separuh biji kurma.
Nah, dan itu menunjukkan apa? Tidak boleh kita meremehkan ya sedikit atau banyaknya sedekah yang dikeluarkan seseorang. Ya, jadi jangan kita memandang orang itu misalnya dia hanya bisa mampu mengeluarkan sedikit dari hartanya. Katakanlah untuk memberi makan atau minuman kepada orang yang berpuasa, dia hanya bisanya memberikan ya 1 gelas aqua saja misalnya, atau yang sejenis dengan itu misalnya, ya. Maka barakallahu fikum, itu akan bisa menyelamatkan. Bahkan Nabi hanya mengatakan meskipun dengan separuh biji kurma, sak piro regane, ya. Berapa sih harganya? Setengah biji kurma itu, ya. Enggak ada nilainya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar ya ikhwan. Karena itu bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah kita dalam bersedekah. Karena meskipun dengan sesuatu yang remeh, sesuatu yang sedikit, ternyata itu akan bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Demikian pula hadis-hadis atau dalil-dalil tadi menunjukkan pada kita, ya, bahwasanya orang yang bersedekah hartanya tidak akan sia-sia. Hartanya akan mendapatkan ganti dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak akan berkurang dengan sebab sedekah yang dilakukan. Karena itulah ma'asyiral muslimin, ya, hadis di awal tadi yang telah kita sebutkan tadi juga bisa kita ambil pelajaran darinya bahwa sungguhnya agama Islam itu sangat ya mengajarkan, mendorong, memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua agar selalu bersikap peduli kepada orang lain. Ya, dengan kata lain, kita harus mempunyai kepekaan sosial. Ya, puasa mendidik kita untuk apa? Bisa merasakan bagaimana nasib ya orang-orang yang kekurangan. Kita bisa merasakan ma'asyiral muslimin betapa puasa di saat kita haus dan lapar. Ya, kita bayangkan betapa banyaknya orang-orang miskin di negeri kita ini atau di dunia ini yang mereka susah untuk makan, ya, bahkan mencari makan sehari sekali saja susahnya luar biasa. Ya, haus dan sebagainya. Bahkan tidak hanya sebulan di bulan Ramadan saja, bahkan itu terjadi hampir setiap tahun mereka alami. Ya, bahkan setiap hari mereka alami kekurangan-kekurangan semacam itu. Karena itu dengan puasa mengajari kita, mendidik kita, menggembleng kita, dan bahkan membangkitkan rasa kepekaan sosial kepada dari diri kita, ya, yakni kepedulian sosial kepada orang lain. Makanya jangan eman kita sedekah, memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Kita sendiri mendapatkan pahalanya, bahkan kita pun akan mendapat pahala sebanyak orang-orang yang kita berikan makan atau minuman kepada mereka. Maka bersungguh-sungguhlah ya ikhwan dan akhwat sekalian untuk bersemangat bersedekah, ya, meskipun dengan sesuatu yang mungkin nampaknya remeh. 1 bungkus, 2 bungkus nasi yang kita bikin, kita titipkan di masjid, atau beberapa bungkus, Masya Allah, itu luar biasa. Atau hanya ya 1 atau beberapa butir kurma mungkin yang kita titipkan untuk di masjid, atau beberapa gelas dan botol minuman ya, naam, yang kita titipkan di masjid, atau untuk orang-orang yang berbuka puasa, Masya Allah, ya, itu besar sekali nilainya. Jangan dianggap remeh, ya. Begitu, wallahu alam bissawab. Nah, jadi inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang intinya Nabi SAW memberikan dorongan dan motivasi kepada kita agar kita senang dan bersemangat dalam bersedekah, khususnya dalam bentuk memberikan makanan berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Wallahu a'lamu bissawab. Itulah saja ma'asyiral muslimin, ya, nasihat dan pelajaran yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini menjelang kita berbuka puasa. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, salat kita, tadarus kita, ya. Demikian pula dan amal-amal saleh yang lain sepanjang bulan Ramadan ini, dan juga ya seterusnya Allah taala menerima seluruh amal-amal saleh kita. Demikian, barakallahu fikum, ya, selamat berbuka puasa kembali. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semuanya. Kami
tutup sampai di sini dulu. Insyaallah akan dilanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu alam. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.